Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali lagi dapat menyapa Anda di dalam ibadah online. Hari ini kita bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama, untuk kita boleh mendengar dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Berikanlah kami hikmat ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti isi hati Tuhan melalui penyampaian firman ini. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah ibadah minggu kita hari ini adalah orang benar hidup karena percaya. Yang didasari daripada kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-19. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab ini mengandung keluhan dan doa Nabi Habakuk kepada Allah. Jadi isu dalam kitab ini adalah tentang keadilan Allah menghakimi bangsa-bangsa. Nah, Habakuk adalah nabi yang satu-satunya mempersoalkan akan hikmat Allah. Dia melihat ketidakadilan dan kejahatan yang berlaku di dalam bangsanya itu, yaitu bangsa Israel yang hidup dalam dosa. Kemudian dia mempersoalkan mengapakah Allah tidak bertindak, mengapakah Allah tidak menghukum bangsanya ini yang hidup dalam dosa. Sebab itu di dalam pasal yang pertama ayat yang kedua dia berkata, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Nah, kemudian Allah menjawab bahwa Ia akan membangkitkan bangsa Kasdim untuk menghakimi bangsa Israel, di mana semua bangsa Israel yang berada di Yehuda akan diangkut ke Babel sebagai tawanan. Inilah hukuman Allah kepada bangsa Israel yang hidup dalam dosa penyembahan berhala. Nah, tetapi Habakuk mempersoalkan lagi akan keputusan Allah yang memakai bangsa yang tidak lebih baik atau benar daripada bangsa Israel untuk menghukum. Dia mempersoalkan bahwa bangsa Kasdim ini tidak layak untuk menghukum karena bangsa ini kejam dan tidak percaya kepada Allah. Lalu dilanjutkan lagi persoalannya, bagaimanakah dengan nasib orang benar apabila ditawan oleh bangsa ini? Tetapi Allah menjawab bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya dan akan dapat bertahan. Nah, pada akhirnya nanti bangsa Kasdim juga akan dihukum. Nah, yang menariknya di akhir persoalan Nabi Habakuk tentang keadilan Allah, akhirnya dia melihat bagaimana Allah berkarya dalam sejarah demi keselamatan umat manusia. Habakuk sekarang memahami bahwa Allah membangkitkan bangsa yang tidak percaya, yaitu Kasdim, untuk menghukum bangsa Israel ke pembuangan akibat dosa mereka. Nah, tetapi dalam pembuangan itu Allah tidak akan meninggalkan orang-orang benar dan akan membela mereka. Kemudian nantinya Allah akan membangkitkan bangsa Persia untuk menghancurkan Kasdim
dan menghantar semula bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, inilah keadilan Allah dalam menghukum bangsa-bangsa yang jahat. Akhirnya Habakuk menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, adil, dan membela umatnya. Walaupun umatnya hidup dalam penderitaan, tetapi Tuhan itu tetap setia dan adil dan akan membela umatnya. Habakuk meyakini bahwa orang benar akan hidup dan orang fasik akan musnah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita juga sama seperti Nabi Habakuk yang terlalu cepat menilai atau membuat kesimpulan tentang hikmat Allah. Kita selalu melihat pada pendahuluan muka buku saja tanpa membaca buku itu sehingga selesai. Maka apa yang berlaku? Kita tidak akan dapat memahami seluruh isi buku itu. Akhirnya muncullah banyak persoalan. Nah, inilah yang sering kita alami. Inilah yang sering kita lakukan. Kita mempersoalkan akan keadilan Allah. Kita mempersoalkan akan pertolongannya. Kita mempersoalkan akan kedaulatannya dan kekuasaannya. Kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Ada hal-hal yang seharusnya kita tidak perlu lalui, tapi malah kita alaminya pula. Apa yang kita tidak harapkan itu yang terjadi. Kita bingung, lalu mempersoalkan Tuhan. Dan ketika kita melihat orang yang tidak beriman, hidupnya jauh lebih baik. Sementara kita yang sungguh-sungguh beriman malah hidup lebih susah daripada mereka. Kemudian kita berteriak, di manakah keadilan Allah? Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan atau penderitaan itu terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan tahu bahwa kita mampu mengatasinya. Kita kuat mengangkat beban itu. Sebab itu Tuhan izinkan. Jika itu di luar kemampuan kita, maka Tuhan tidak akan izinkan. Mengapa? Setiap orang itu berbeza-beza cabaran atau pergumulan di dalam hidupnya. Karena setiap orang tidak sama kekuatannya. Walaupun sama-sama manusia, tetapi daya tahan itu berbeza. Oleh itu saudara, jika Anda tidak mengalami pergumulan seperti orang lain, jangan merasa sombong. Itu bukan karena Anda lebih baik daripada dia atau lebih dikasihi dan dipedulikan oleh Tuhan. Tetapi itu karena daya tahanmu dan dia berbeza. Kepada Anda juga yang sedang mengalami pergumulan berat pula, jangan mengeluh dan berputus asa. Karena penderitaan yang Anda alami itu tidak melebihi batas kekuatanmu. Kau perlu katakan pada dirimu bahwa apa yang aku alami ini semua tidaklah melebihi batas kekuatanku. Pasti ada jalan keluar. Karena bersama Tuhan aku dapat mengangkat beban. Bersama Tuhan aku dapat lakukan perkara besar. Saudara, Allah itu adil. Dia mengizinkan pencobaan penderitaan, tapi tidak melebihi batas manusia. Dan hal ini dipakai oleh Allah untuk memurnikan iman kita. Dan bagi orang yang hidupnya di luar Tuhan atau orang yang tidak beriman, memang mereka mengalami kesenangan dunia. Tetapi saudara jangan lupa, pada akhirnya mereka itu sedang menuju kebinasaan. Karena mereka digambarkan seperti orang yang sedang berjalan di jalan yang licin. Dan bila-bila waktu saja mereka akan jatuh dan binasa. Lalu pertanyaannya lagi adalah, jika Allah itu adil, mengapa orang benar dihukum bersama-sama dengan orang fasik? Mengapakah bangsa Israel yang hidup benar itu juga sama-sama diangkut bersama dengan orang fasik ke pembuangan di Babel? Mengapakah tidak hanya orang fasik saja yang dibawa ke pembuangan? Sepertinya tidak ada keadilan di sini. Tapi menarik saudara jawaban Tuhan kepada Habakuk. Ketika Habakuk mempersoalkan tentang bagaimana nasib orang benar yang berada dalam pembuangan, Tuhan menjawab, tidak perlu kau risau karena orang benar akan hidup oleh percayanya, yaitu hidup percaya kepada Allah. Orang percaya akan tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan walaupun hidup di tengah-tengah kesukaran.
Karena iman mereka itulah yang akan memampukan mereka bertahan dalam penderitaan. Karena iman mereka kepada Allah, maka Tuhan akan melindungi dan memelihara orang percaya. Karena itulah Allah mengizinkan orang benar juga berada dalam pembuangan. Karena kita perlu tahu bahwa hukuman Allah dalam konteks ini adalah untuk satu bangsa, bukan pribadi. Maka itu orang benar juga tidak terlepas dalam hukuman pembuangan ini. Karena Allah tahu bahwa orang benar akan hidup oleh iman percaya kepada Allah dan mereka akan dapat bertahan. Dan tempo mereka berada dalam pembuangan ini adalah selama 70 tahun. Setelah itu Allah memulihkan keadaan mereka dan kembali semula ke negeri mereka di Kanaan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang kita alami hari ini di tengah pandemik mungkin suatu hukuman daripada Allah yang dimengertikan sebagai pendisiplinan. Supaya manusia itu bertobat dan kembali kepada Allah. Supaya manusia itu semakin mencari Allah, semakin mengenal, semakin mengasihi, dan semakin mengutamakan Tuhan. Supaya manusia itu semakin sadar bahwa ia perlu Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, keadaan hari ini semua kita alami. Semua orang alami, tidak terkecuali juga orang benar. Kita semua alaminya. Kita semua terkesan akibat pandemik ini. Tetapi itu tidak bermaksud Tuhan tidak peduli, atau itu bukan bermaksud bahwa Tuhan meninggalkan kita dan Tuhan tidak memelihara hidup kita. Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh percaya. Maksudnya, orang benar itu akan tetap menghidupi imannya kepada Allah, walaupun harus melewati liku-liku kehidupan. Karena ia tahu bahwa Allah yang dia miliki adalah Allah yang setia pegang janjinya, dan Allah yang tidak akan mengecewa anak-anaknya. Maka itu, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus akan diberi kemampuan, kesanggupan dan keberanian bertahan dan berjuang dalam melewati masa-masa pendisiplinan hari ini. Masa-masa sekarang ini saudara, kita diuji. Apakah kita hidup oleh karena percaya atau karena melihat? Jika kita hidup karena melihat akan kesukaran hari ini, maka kita akan kalah. Tetapi jika kita menghadapi kehidupan ini berdasarkan kepercayaan dan kebergantungan kepada Allah, maka kita akan keluar daripada krisis ini sebagai seorang pemenang. Nah, ketika Habakuk mengerti akan rencana Allah yang besar ini, maka ia dengan bersorak-sorak memuji-muji akan kebesaran Allah dan menyatakan akan iman percayanya kepada Allah. Pada mulanya Habakuk meragui atau mempersoalkan akan keputusan Allah, akan tindakan Allah. Tetapi setelah dia mendengar jawaban Allah, sekarang dia mengerti dan dia dapat melihat rencana Allah yang besar itu. Kemudian dia bersorak-sorak memuji akan kebesaran Allah dan menyatakan akan iman percayanya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17 hingga 19. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ini suatu doa pujian yang sangat luar biasa. Bagaimana boleh bersorak jika pohon ara tidak berbunga? Jika pohon anggur tidak berbuah, ladang gagal menuai, lembu tidak ada, dan sebagainya. Ini situasi yang berat. Bagaimana mungkin boleh bersorak-sorai? Hal ini mustahil. Tetapi itulah hidup orang beriman.
Hidup orang beriman bukan karena anggur, ladang, dan lembu yang membuatkan dia bersuka cita, tetapi karena Allah yang menyelamatkan. Allah itu keselamatan bagi dia, karena dia tahu setiap orang percaya akan diberi kekuatan menjalani hidup yang tidak sederhana ini. Dan orang percaya akan diberi kekuatan untuk menanggung segala penderitaan. Orang percaya akan diberikan jalan keluar yang semestinya. Itulah hidup orang percaya. Orang beriman tidak akan berhenti dan menyerah. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran hidup, namun dia akan bersorak-sorak kepada Tuhan keselamatan dan kekuatannya. Karena Tuhan itu sumber ketenangan batinnya. Tuhan memberikan kemampuan setiap orang percaya menang dalam pergumulan hidup yang luar biasa. Nah, oleh itu saudara, jangan tunggu pohon berbuah, ladang mengeluarkan hasil, memiliki ternak yang banyak, barulah merasa hidup ini bahagia. Jangan tunggu semua yang kita inginkan tercapai, baru merasa bahagia. Saudara, bahagia itu adalah sebuah pilihan. Anda boleh memilih untuk bahagia hari ini, walaupun di tengah kesukaran hidup. Karena bahagia bukan tergantung pada keadaan, tetapi bahagia itu adalah ketika kita sadar bahwa kita masih memiliki Allah yang dapat diandalkan dalam segala perkara. Saudara, kita perlu tanya dengan jujur pada diri kita sendiri, apakah yang membuatkan kita merasa bahagia ketika kita mengikuti Tuhan? Apakah karena kita memiliki semua yang kita inginkan? Bagi Habakuk, kebahagiaannya bukan terletak kepada semua yang dapat mengenyangkan perutnya, bukan suatu harta yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya atau sebagainya, tetapi kebahagiaan Habakuk adalah karena memiliki Allah yang hidup. Karena Allah yang dia miliki adalah Allah yang setia, adil, dan akan membela umatnya. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhannya akan mengalami kebahagiaan dan kepuasan dalam hidupnya. Maka itu saudara, mari mengenal Tuhan dengan benar dan mari kita mengalami Tuhan dalam hidup ini secara nyata. Marilah kita hidup oleh karena iman dengan tetap memandang akan rencana Allah yang baik dalam hidup kita. Mari tetap pegang dan percaya janjinya, maka kita akan dapat bertahan dalam hidup ini. Orang percaya boleh saja dikecewakan, boleh saja ditipu, boleh saja susah, tapi orang percaya tidak boleh berhenti percaya kepada Allah. Jika kita berhenti percaya, maka binasalah hidup kita. Oleh itu, mari tetap percaya kepada Allah bahwa Dia tidak pernah hilang kawalan di dalam kehidupan kita maupun dalam keadaan dunia hari ini. Tuhan itu saudara tidak salah memelihara kita, tapi kita yang selalu salah mengerti akan pemeliharaan Tuhan. Mari saudara, kita komitmen memohon pertolongan Tuhan, memberikan kita iman untuk hidup di tengah-tengah kesukaran hari ini. Karena imanlah yang akan dapat memampukan kita berjuang di tengah-tengah kesukaran dunia hari ini. Semoga Tuhan menolong saudara dan menolong saya dalam menjalani kehidupan di hari-hari depan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, terima kasih firman-Mu hari ini yang menguatkan kami bahwa orang benar hidup karena percaya, dan karena iman itulah yang akan memampukan orang benar bertahan dan berjuang dalam kesukaran hidupnya. Dan biarlah melalui pergumulan hidup yang tidak sederhana yang kami alami hari ini, kiranya Tuhan mengajari kami untuk terus teguh dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami mengucap syukur demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.